Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Toto Ahmad Saparudin. Dan hari ini kita kedatangan tamu sekaligus pemilik channel ya, Kang Buki, salah satu pendiri kalau bisa dikatakan pendiri dari channel Tangkiwan. Mungkin sahabat-sahabat Tangkiwan sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Halo Kang guys, Buki. bertemu lagi bersama saya Kang Buki. Hari ini kita akan membahas beberapa masalah yang ada di channel Kang Buki ini ya guys. Kenapa beberapa masalah? Karena memang saya itu salah satu penggemar Tangkiwan, yang mana setiap saya melihat channel ini tidak ada konten-konten yang baru guys. Ini kenapa nih? Anda penggemar Tangkiwan, Ya, bukan pembuat masalah. Bukan. Nggak, saya ingin mempertanyakan itu masalahnya itu guys. Tidak ada konten-konten terbaru atau teranyar guys. Kenapa ini? Karena memang sudah tidak optimis lagi di dunia YouTuber, ataukah memang Anda itu ingin dicap menjadi sebagai YouTuber gagal? Tolong dijawab guys. Ya, ini mungkin salah satu yang bisa dijadikan judul guys. Namanya YouTuber gagal. Permasalahannya mungkin banyak ya, tapi yang pertama dari segi konten. Kita itu belum fokus ya kontennya, mau konten apa masih bingung. Ada yang mau konten komedi, ada yang mau konten horor. Itu masih jadi perdebatan mungkin dari segi konten. Ada lagi yang ingin bikin konten musik, konten reaction dan lain-lain. Terus yang kedua dari segi waktu. Dari segi waktu kan kita banyak yang kerja, Kang Toto. Ya. Jadi waktu senggangnya itu Pak Baliut. Maksud Pak Baliut itu tidak bersama-sama gitu waktu lenggangnya. Jadi harus bisa naon Kang Toto. Mengoptimalkan waktu dengan baik gitu. Intinya seperti itu. Jadi intinya tidak konsisten lah. Dalam hal apa? Ya mungkin dalam hal pembuatan channel atau pembuatan video-video yang harus diupload ke YouTube, itu kan menjadi salah satu atau menjadi faktor utama dalam algoritma YouTube. Itu jadi salah satu juga buat perdebatan kita ya, antara Kang Tatang, Kang Buki, Kang Wawan, Kang Agus, Kang Ayub. Itu jadi perdebatan. Soalnya emang ya, kalau untuk menyatukan beberapa kepala itu memang susah guys. Jadi itu jadi salah satu perdebatan kenapa kontennya itu harus yang seperti apa. Itu jadi permasalahan yang mungkin menjadi ego ya, mungkin juga jadi seperti itu. Nah, itu belum ada penyelesaiannya sampai sekarang. Tapi kan itu padahal ya guys, channel Tangkiwan ini adalah salah satu channel yang menurut saya cukup bagus untuk di masalah subscriber. Karena waktu pembuatan, saya mengikuti dari awal ini, pembuatan channel ini sangat berkembang. Kalau ada kemajuan lah kalau menurut saya dalam waktu senggang waktu beberapa bulan itu sudah mendapatkan beberapa subscriber dan langsung dimonetisasi. Itu kan salah satu peluang yang seharusnya dapat dikembangkan lagi untuk sama beberapa personil Tangkiwan ya, termasuk Kang Buki. Nah, sekarang aku mau tanya nih. Saya mau tanya nih, Kang Toto ini sebagai komentator bola atau pengacara? Ya, atau polisi yang sedang menginterogasi? Enggak, saya ini di sini sebagai salah satu fans berat Tangkiwan yang sangat disayangkan kan. Dari awal kita mengikuti malah nggak ada nih video yang terbarunya. Kalau nonton videonya itu saja kita kan bosan ya guys. Mungkin sahabat Tangkiwan juga merasakan lah apa yang saya rasakan sebagai fans berat Tangkiwan. Seharusnya ya, yang jadi pertanyaan itu, apakah ini Tangkiwan ini akan dilanjutkan ataukah memang sudah bubar, ataukah ada permasalahan dalam membuat konten dalam individunya ada permasalahan atau gimana sih?
sebenarnya larinya ini Tangkiwan mau kemana guys? Oh, jadi faktor utama permasalahan utamanya itu seperti apa gitu. Iya. Jadi mungkin faktor permasalahan yang utama itu selain waktu, yang paling utama adalah Seriusan. seriusan, ya benar, seriusan. Jadi kita kan sudah rembuk terus sudah diskusi, terus membuat tim juga buat Tangkiwan itu. Anjay, Tapi YouTuber gagal mempunyai tim juga guys. Ya, buat tim. Tapi ya tim ala kadarnya, cuman ya gitu dari segi tanggung jawab, mungkin dari beberapa orang dari anggota Tangkiwan itu bukan lalai ya, tapi kurang bertanggung jawab gitu. Kalau lalai mah udah pasti tidak bertanggung jawab, ini mah kurang bertanggung jawab. Termasuk mungkin juga saya sendiri, saya juga menyadari dalam hal waktu misalkan banyak yang molor gitu. Tapi yang susahnya itu dalam hal tanggung jawabnya. Kalau misalkan kita itu sudah rembuk nih mau ketemuan hari Jumat atau hari Sabtu ketemuan dan buat konten, itu gagal lagi, ditunda lagi. Nah, itu jadi Kang Toto. Ya memang tidak jadi ada. sampai sekarang itu ditunda dan ya begitu. Jadi memang dari individu per individu keseriusannya memang tidak ada yang optimal lah, dapat dikatakan. Gitu. Jadi kan ini juga sebagai edukasi untuk pembelajaran bagi YouTuber pemula nih. Jadi untuk membuat sebuah konten itu kita harus mempunyai optimisme yang sangat tinggi, karena memang tujuan kita membuat menjadi konten kreator atau menjadi YouTuber itu bukan hanya materi tujuannya, tapi kan sebagai peluap emosional. Daripada kita meluapkan kepada hal-hal yang buruk, kan mendingan kita dibuatkan jadi sebuah konten. Iya, jadikan kreativitas dari diri sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ini, kesibukan masing-masing dari personil Tangkiwan itu sekarang apa? Ya kalau saya mah ya sebagai guru honorer ya guys ya. Mungkin ada yang kalau Kang Awan masih nganggur, cuman beliau itu sering sakit gigi guys. Jadi dia itu kalau bikin konten sakit gigi lagi. Kalau Kang Aib itu dia kerjanya kadang sampai jam 5 sore, jadi capek. Terus sama Kang Agus juga, Kang Tatang juga sama. Kemarin juga Kang Tatang kan ada kasus itu pernah kebegal. Cuman pas dibegal itu alhamdulillah Kang Tatang selamat gitu. Dari segi kesibukan mah kita seperti itu aja, dari keseharian kerja mah. Nah, lari dari pembicaraan jangan lari-lari dari pertanyaan saya yang tadi, yang dari inti permasalahan konten Tangkiwan nih, saya ada pertanyaan menarik dari jawaban Kang Buki tadi nih. Sebagai kesibukan sehari-harinya kan tadi dikatakan bahwa sebagai guru honorer. Nah, duka sukanya jadi guru honorer itu seperti apa sih? Guru honorer guys, maklum guys, ini giginya lagi, lidahnya masih belepotan. Ya kalau sukanya itu kita bisa berbagi ilmu ya guys kepada anak-anak gitu. Jadi kita juga merasa senang gitu, suka ngebayangkan kalau misalkan ngajar, saya waktu jadi anak sekolahan tuh seperti apa, sekarang jadi guru tuh ngajar anak sekolah tuh seperti apa. Ada kesenangan tersendiri mungkin dari segi kesenangan itu. Terus yang kedua, kita kan sebagai pembentuk karakter ya kan, ya. Jadi kita kan ingin lebih mengoptimalkan setiap karakter yang ada di peserta didik. Contohnya misalkan ada yang karakternya lebih pintar ke matematika, ada yang lebih pintar ke bahasa Inggris, ada yang lebih pintar ke seni. Itu harus kita kembangkan, dan itu untuk mengembangkannya melalui proses yang panjang atau strateginya gitu. Kalau dukanya ya mungkin Kang Toto juga merasakan ya waktu sekolah gimana. Waktu sekolah kalau misalkan ada siswa yang bandel itu
wah sakit hatinya bukan main itu buat seorang guru, apalagi kalau misalkan ada seorang siswa yang apa namanya nyeleneh ke gurunya, itu sakit Bandel ya? hatinya. Bandel. Ya mungkin itu kalau larinya ke situ itu sih sebagai, kalau kita lihat sebagai karma ya guys. Karena kan kalau buah itu tidak akan pernah jatuh dari pohonnya, jatuh itu tidak akan pernah jauh dari pohonnya buah itu. Nah mungkin itu salah satu Jadi nyalahin saya kan Toto. sebagai karma nih. Terus anggota Tangkiwan semisalnya Kang Wawan itu, Kang Agus, Kang Tatang, sekarang suka ada konfirmasi apa kontek-kontekan gitu? Belum sih kalau kontek buat bikin konten mah, mungkin mereka juga apa lagi sibuk-sibuknya juga kan. Kemarin juga saya sedang berduka gitu guys, jadi belum bikin konten lagi. Terus yang bulan-bulan kemarin juga ya emang lagi Kang Ketatang waktu itu waktu pertama dia dapat kerja lagi, dia mulai sibuk lagi, dan kesibukan setiap masing-masing anggota Tangkiwan itu jadi terbagi gitu. Terus rencana kedepannya itu untuk channel Tangkiwan ini mau seperti apa? Apakah mau Anda ganti dengan judul channelnya, atau mau Anda donasikan kepada saya misalkan? Kan ini kan sebuah, menurut saya kalau dilihat dari segi subscriber berpotensi banget nih untuk berkembang. Jadi kalau buat tujuannya mah apa ya? Mungkin tujuannya buat ke depan gitu, kita coba membuat konten-konten yang lain yang mungkin bervariasi untuk lebih menemukan passion dari Tangkiwan itu, setiap anggotanya seperti apa gitu. Jadi apakah dalam rembukan setiap anggota itu mendapatkan titik temu kontennya gitu, atau misalkan kalian ingin ingin request bikin konten sendiri di sini, request bikin konten horor, mangga boleh di kolom komentar guys, jangan lupa di request di komen ya. Dari beberapa pertanyaan ya, mungkin dari on cam kamera ini tidak terlihat, tapi faktanya di sini yang saya lihat, kalau saya biasa-biasa aja, meskipun saya bukan konten kreator, tapi saya biasa-biasa. Tapi ini Kang Buki keringetnya mana guys, gak ada. Nah, kembali lagi ke topik yang tadi nih. Sebagai derita menjadi guru honorer. Nah, terkait permasalahan pengupahannya itu seperti apa, guys? itu sudah di luar konten, guys. jangan dibahas, guys. Dari obrolan kita cukup sekian dulu ya, guys. Nanti next time kita lanjutkan lagi bersama personil Tangkiwan yang lain ya. Ini yang punya channel dia yang jadi moderator saya. Saya bingung. Terus yang jadi tamunya itu siapa sebenarnya? Jadi pokoknya guys, kalau kalian ingin request tentang konten Tangkiwan, tinggal komen aja di kolom komentar, oke? Salam sejahtera.